Sahabat yang terkasih, tanpa terasa kita sudah sampai pada penghujung tahun 2021. Biasanya setiap akhir tahun kita akan melihat kaleidoskop atau aneka peristiwa yang disajikan secara singkat mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang tahun yang lalu. Bagaimana dengan Pak Poltak? Apa pengalaman Bapak menjalani tahun 2021 ini? Kalau saya sih sampai sudah masuk rumah sakit, Pak. 3 kali, rawat inap 4 kali, Pak. 4 kali. Iya. Ya, Bu Jessica, saya pikir kalau kita lihat ke belakang secara umum, saya pikir juga para sahabat ya, sepakat bahwa pandemi COVID-19 ini mewarnai perjalanan kehidupan kita sepanjang tahun 2021. Pandemi COVID-19 itu membatasi semua aktivitas kita. Kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, belanja secara online, bahkan beribadah juga kita lakukan dari rumah. Selain itu mungkin ada juga anggota keluarga kita yang terinfeksi COVID, kehilangan pekerjaan, atau bahkan kehilangan anggota keluarga. Bahkan pada bulan Juli, Agustus yang lalu, itu kondisinya sangat berat ya. Kita banyak mendengar kabar duka cita karena banyaknya orang-orang yang terinfeksi ya, dan rumah sakit penuh, tenaga kesehatan juga berjibaku untuk menolong mereka yang terinfeksi, bahkan banyak juga tenaga kesehatan yang terinfeksi dan meninggal dunia. Ini menunjukkan betapa kita manusia itu tidak berdaya. Ya. Saya sendiri itu bersama keluarga, istri, anak-anak, menantu terkena COVID pada bulan Februari yang lalu. Ya. Kecuali cucu saya yang masih balita. Kami itu dirawat 7-10 hari. Ibu bisa bayangkan ya, cucu kami yang masih balita itu terpaksa ikut dirawat juga. Karena dia kan tergantung pada ASI ya, jadi dia ikut bersama ibunya. Nah, sungguh ajaib. Abigail, cucu kami itu tidak terinfeksi dan kami seluruh keluarga disembuhkan. Saya tertegun melihat kasih Tuhan yang ajaib itu ya, karena ibu bisa bayangkan di dalam semua ketakutan kami itu, terutama terhadap cucu kami itu bisa tidak terinfeksi sampai kami keluar dari rumah sakit. Luar biasa ya. Ya, saya tertegun melihat kasih Tuhan yang kami peroleh, sungguh luar biasa. Ibu bisa bayangkan, terkadang jalan hidup kita itu kan berliku, bahkan gelap, tanpa harapan, dan tetapi Tuhan itu luar biasa. Dia membimbing kita melewati jalan itu dengan tangan kasih-Nya ya. Dan itu juga bukan karena kita baik, atau kita juga didekap pada saat kita ketakutan seperti situasi yang mencekam yang kami alami itu. Bukan karena kami itu memang layak mendapatkan itu, tapi memang karena kasih Tuhan sangat luar biasa. Dan kami dilimpahkan yang terbaik bagi kami. Kami hanya dapat bersyukur dan menceritakan keajaiban kasih Tuhan itu. Wah, saya Pak Poltak jadi teringat akan satu pujian dari kata-kata PKJ 244 kalau nggak salah ya. Sejenak aku menoleh. Lagu itu sukses, mungkin bisa membuat kita banyak bertetesan air mata dengan lagu itu. Kadang-kala kita kalau saat melewati hal-hal yang susah di dalam kehidupan kita mungkin akan bertanya gitu ya, kenapa saya gitu ya. Ya cuma kita harus menerima kedaulatan Tuhan. Mungkin setelah kita melalui hal-hal tersebut, atau mungkin kita masih melalui hal-hal tersebut yang tidak enak gitu ya, atau kesulitan, kita mungkin baru bisa merasakan kasih Tuhan tuh sebetulnya tetap terus menjaga kita, menopang kita dalam kehidupan kita. Bahwa tuh sungguh kasih Tuhan itu sangat ajaib.
Ya, saya yakin Bu Jessica, kita dan juga para sahabat, ya, sebagai orang percaya bukan kita hidup tanpa kesulitan. Pasti ada saat-saat kita mengalami kesulitan. Tapi ada juga saat-saat kita mengalami keajaiban kasih Tuhan. Nah, begitu luar biasa kasih Tuhan bagi kita. Tugas kita sekarang adalah merawat apa yang Tuhan telah berikan bagi kita, yaitu kasih-Nya. Dan kita dapat menggunakan kasih-Nya itu juga untuk menguatkan sesama yang juga sedang dalam kesulitan. Saya teringat Roma 8 ayat 28 ya. Mungkin ini bisa jadi memperkuat iman percaya kita juga di dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, yaitu mereka yang mengasihi Dia. Jadi terkadang kalau kita berjalan bersama Tuhan akan banyak kejutan-kejutan yang kita alami dalam kehidupan kita, membuka mata kita bahwa ternyata Tuhan itu senantiasa hadir. Cuman sayangnya kita itu kan baru sadar setelah kita melewati masa-masa sulitnya. Oh, ternyata Tuhan yang menyertai saya. Ya, Tuhan hadir. Kira-kira begitu, Bu. Ya. Saya jadi teringat kisah dalam Perjanjian Lama ya, di mana Nabi Yesaya ditugaskan oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada Raja Ahaz, keturunan Raja Daud, untuk menguatkan imannya pada saat dia dikepung oleh raja-raja dari kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Yesaya 7 ayat 14 juga berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan dinamakan Immanuel. Tuhan menamai anak itu, dan dia akan menjadi tanda harapan bagi orang-orang yang seperti kita yang kadang-kadang putus asa mungkin ya. Tuhan itu sangat luar biasa, dan dia tahu kelemahan kita sehingga dia telah merancang keselamatan kita sepertinya berabad-abad yang lalu. Ya, betul sekali. Betul sekali Bu Jessica. Jika Ibu membaca Injil Matius itu Injil Matius 1 ayat 23 ya. Itu Matius menuliskan bahwa Yesus adalah Immanuel. Dia tidak hanya akan menjadi wakil Tuhan, tapi juga dia menjadi Tuhan dalam daging. Datang untuk menyelamatkan umatnya dari keputusasaan akan dosa. Tuhan memberi tanda itu. Tandanya adalah bahwa bayi Yesus yang lahir itu diberi nama Immanuel. Artinya Allah beserta dengan kita. Nah, ini mencerminkan kehadiran Allah dan kasih Allah senantiasa menyertai kita. Sahabat sekalian, kita mungkin tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun depan, tahun 2022. Namun satu hal yang kita percaya bahwa Yesus yang kita rayakan kehadirannya pada Natal yang baru kita lalui, mengundang kita untuk selalu mengingat bahwa Dia adalah penyelamat kita, Immanuel. Dia pasti yang akan memimpin kita menjalani tahun 2021. Dia juga pasti akan menyertai kita memasuki dan menjalani tahun yang baru, yaitu di tahun 2022. Ya, benar sekali Bu Jess. Ya, dan sahabat sekalian, mari kita mengingat Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Kita menyambut dan menjalani tahun 2022 dengan sukacita karena kita meyakini bahwa Tuhan beserta dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita ya Bu Jess, ya, dan amin, juga Pak. sahabat-sahabat sekalian.